Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Minggu lalu teman-teman saya tidak aman. Tapi saya tidak berkecil hati. Karena ibu saya bilang begini, Sabik, untuk jadi orang sukses, kita itu memang harus keluar dari zona aman. Saya disuruh close mic. Contoh orang sukses teman-teman itu kayak Robin Williams. Siapa yang tidak kenal Robin Williams? Stand up, buku, film, semuanya laku. Tapi ujung-ujungnya dia stres kemudian bunuh diri. Itulah kenapa saya senang sekali melihat Bang Radit itu sukses dari tahun ke tahun semua. Di semua bidang. Ya saya berharap tahun depan lebih bisa lah Bang ya. Nyusul uus nikah maksudnya. Saya kalau mempermalukan Bang Radit malam hari ini teman-teman ya. Sama dengan mempermalukan diri saya sendiri. Karena saya sama Bang Radit itu sama. Suka merendah. Ya seginilah ya. Bahkan teman-teman ya, saya mau bahas tentang masa kecilnya Bang Radit. Tapi saya tidak tahu banyak. Karena setahu saya, Raditya Dika ini dari masa ke masa, dia tetap kecil. Kalau teman-teman perhatikan, Bang Radit ini kalau jadi juri, itu ekspresinya selalu kayak orang lemas begitu, kayak orang bangun tidur begitu. Ya, Sabik. Menurut gue lu pendek. Gue juga pendek. Kalau kita bersatu, kayak Uus. Tinggi. Tapi selera humornya rendah. Follower Radit tadi ke teman-teman, manusia dengan 13,2 juta follower. Dan saya sudah cek, followernya Radit mengalahkan jumlah penduduk 300 negara di dunia. Salah satunya Kepulauan Pitcairn, itu berada di Britania Raya. Penduduknya cuma 46. 46 ngapain bikin ini negara, harusnya bikin grup WhatsApp. Apa? Itu kalau misalnya nih kita perang sama dia nih, ini kita bisa menang, saya yakin bisa menang. Kita tinggal kirim 10 orang Makassar yang masih SD, kita taruh di sana, itu negaranya musnah jadi mitos. Tiba-tiba negaranya berubah jadi koperasi, les bimbel begitu. Tapi siapa yang tidak kenal Raditya Dika? Kemarin ibu saya telepon ini, Sabik. Tema minggu depan apa? Roasting Radit bu. Oh, roasting itu apa? Roasting itu bahasa Inggris, artinya membakar atau memanggang. Kau gila karena ini jangan bakar anaknya orang lah. Radit itu yang mana? Itu bu, yang biasanya gantikan Panji, yang kursinya lebih tinggi dari juri yang lain. Supaya kelihatan. Oh, yang itu. Ya sudah bakar saja. Saya dengar-dengar dia kambing jantan, bakar saja tuh. Raditya Dika. Teman-teman tahu kucingnya Raditya Dika? Ini fotonya nih. Pink. Dia nih botaknya permanen. Kayak... Ini teman-teman ya, saya pertama kali lihat Pink saya kaget. Astagfirullahaladzim Bang Radit ini pelihara tuyul kah? Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya mulai percaya, saya mulai yakin ternyata tuyul yang pelihara Radit. Karena mereka itu sama. Tuyul kerja demi majikannya. Raditya Dika kerja demi kasih makan dia punya kucing. Jadi mereka itu sama, kecil-kecil sudah bisa cari uang sendiri. Dan saya baca artikel ternyata nih orang yang bertubuh pendek secara psikologis itu lebih pencemburu dan sangat-sangat agresif. Itulah kenapa Dausmini diusir sama ini nih, apa namanya istrinya dan Raditya Dika diusir
Serina, pergilah kau. Pergi dari hidup, bawalah semua rasa bersalah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebenarnya yang mengangkat martabat manusia di Indonesia bukan jabatan, tapi penghasilan. Guru kalau gajinya besar, saya yakin DPR kosong. Daripada jadi wakil rakyat, mending jadi wali kelas. Bisa jual onde-onde sama LKS. Ibu saya guru honorer. Gajinya dulu itu cuma 200 ribu per bulan. Ke sekolah naik ojek 15 ribu. Jadi 15 ribu nih. Kali 26 hari kerja sama dengan 390 ribu. Jadi ibu saya ini kerja buat bayar tukang ojek. Ini bahkan tukang ojeknya lebih kaya dari ibu saya. Ini kan bisa-bisa tukang ojeknya bikin sekolah yang magang ibu saya. Kalau teman-teman sadar gak sih kalau pendidikan di Indonesia itu tidak menjamin moral siswanya itu lebih baik ketika keluar dari sekolah. Di Makassar, saya dari Makassar. Anak SD SMP banyak yang bawa busur kemana-mana. Busur tuh kayak gini nih di Makassar nih. Ini nih. Ini busur kalau dipakai tawuran teman-teman. Jarak musuh tuh harus pas. Tidak boleh terlalu jauh, tidak boleh terlalu dekat. Kau maju. Maju kalau berani. Terlalu dekat. Mundur-mundur sedikit. Sedikit lagi. Ke kanan lagi sedikit. Sedikit. Ya hop. Jangan dikunci stang ya. Saya pernah dipalak sama anak kecil di Makassar tuh. Minta uang, tidak ada. Kau ndak lihat ini busur kah? Mana? Oh iya mana ya? Mana ya? Sebentar ya, sebentar. Mana ya? Di Makassar tuh kayaknya kekerasan tuh sudah menjadi hal biasa untuk anak-anak kecil. Apalagi di kota-kota besar, saya yakin tuh. Saya punya pengalaman teman saya. Sandro waktu kecil. Sandro, ayo tawuran. Ayo. Ibunya Sandro keluar. Sandro jangan lupa. Ini busur, ini parang, ini batu kau bawa semua. Jangan lupa jual di pasar ya. Buat beli pistol. Sisanya buat beli telur sama garam. Tapi terlepas dari itu semua teman-teman. Pendidikan nomor satu harusnya berawal dari rumah. Makanya orang tua itu harusnya mengawasi apa yang ditonton anaknya di rumah. Waktu saya kecil, sinetron cuma Ali Topan anak jalanan. Tapi tidak pernah saya tiru dia naik motor moge kemana-mana. Itu semua karena orang tua saya. Tidak beli TV. Faktanya teman-teman, sinetron itu sangat mempengaruhi cita-cita, sangat. Saya pernah jadi guru magang, saya bilang, anak-anak silahkan tuliskan cita-cita kalian, terserah apapun. Yang mereka tulis adalah, saya mau jadi tukang bubur. Saya mau jadi anak jalanan. Saya tidak hafal lagu partai. Saya mau jadi pengusaha. Nah, ini yang beda nih. Ini yang beda, tidak terpengaruh sinetron. Mau jadi pengusaha apa deh? Pengusaha bubur ayam. Sama saja. Tapi jujur teman-teman, jujur ya. Saya tuh tidak terlalu suka dengan sistem pendidikan. Tidak terlalu suka dengan cara ajar mengajar. Karena ketika saya mengajar, halangan saya cuma satu. Hambatan saya cuma satu, suara. Saya paling sering saya dengar itu kalau lagi mengajar sama anak-anak SD misalnya. Kita kok diajar teman sebaya sih? Paling sering itu. Saya pernah ngajar anak SD kelas 5 SD. Di Malang, di kota Malang. Saya makan jadi volunteer begitu. Saya masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelas ketawa. Ada yang guling-guling, ada yang pukul meja, ada yang bayar parkir. Macam-macam. Semua. Wah. Karena saya merasa ini kan tersinggung gitu, tersinggung. Apalagi di belakang tuh ada yang ketawa keras tapi ditahan-tahan gitu. Jadi
Akhirnya saya panggil, kurang ajar, sini kau. Kurang ajar, sini. Kakinya saya tangkap, saya ambil, saya starter. Jangan ketawa, Itu kepala sekolah marah-marah. Mas Abik, woi! Itu tukang parkir. Sekian dari saya, terima kasih.